Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa ammal yatima fala taqhar. Para pemirsa, para pendengar yang saya hormati, serta anak-anakku siswa-siswi SMP Islam yang saya banggakan dan saya cintai. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada sore hari ini, hari Kamis, kita masih bisa melaksanakan pengajian tiap Kamis sore. Sholawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Para pemirsa, para siswa-siswi semuanya, serta para pendengar, hari ini adalah hari Kamis tanggal 10 Muharram 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 19 Agustus 2021. Baru saja kita bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan yang ke-76, yaitu pada hari Selasa kemarin tanggal 17 Agustus 2021. Alhamdulillah terlaksana dengan hikmat di sana sini, diadakan peringatan 17 Agustusan meskipun dengan prokes yang ketat dan dihadiri oleh beberapa orang saja. Para pemirsa, para pendengar serta siswa-siswi semuanya, pada kali ini pengajian kita, saya akan membahas tentang 10 Muharram. Meskipun pada pengajian Kamis yang lalu telah dijelaskan oleh Al-Ustadz Asma'u. Muharram adalah salah satu dari bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah yaitu bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan tentunya adalah bulan Ramadan. Di bulan Muharram banyak terjadi kejadian-kejadian penting yang menimpa para nabi dan para rasul. Dan banyak juga amalan-amalan yang disunahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak dan para pemirsa serta pendengar semuanya, berikut ini beberapa peristiwa dan kejadian penting yang menimpa atau dilakukan oleh para nabi atau rasul bertepatan dengan tanggal 10 Muharram. Yang pertama, nomor 1 adalah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris memperoleh derajat yang luhur, dibawa ke langit disebabkan karena beliau bersifat belas kasihan kepada sesamanya. Ini terjadi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram. Yang kedua adalah Nabi Musa alaihissalam mendapat anugerah kitab Taurat ketika beliau berada di Bukit Tur Sina atau Sinai. Dan saat diselamatkannya beliau dari pasukan Fir'aun saat menyeberangi Laut Merah, itu pun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam terhindar dari siksaan Raja Namrud karena dituduh menghancurkan berhala di kuil tempat pemujaan Namrud. Meskipun beliau sudah dilemparkan ke dalam api unggun yang besar dan menyala-nyala, tapi beliau bisa selamat, sehat sentosa. Kejadian yang keempat, yaitu Nabi Nuh alaihissalam turun dari perahu penyelamat bersama umatnya yang beriman, terhindar dari air bah dan taufan yang sangat
dahsyat dan mengerikan. Kelima, Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara Mesir karena sebelumnya beliau dituduh Zulaiha yang menuduh Nabi Yusuf alaihissalam melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap Zulaiha. Padahal sebaliknya, Zulaiha lah yang mengajak dia untuk berbuat yang tidak senonoh. Yang keenam, kesembuhan Nabi Yakub dari kebutaan dan beliau dipertemukan kembali dengan putranya yakni Nabi Yusuf. Ini juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Yunus alaihissalam dan menyelamatkan beliau dari perut ikan nun, yaitu ikan paus yang sangat besar. Konon sekarang ini ikan itu masih hidup, tapi wallahu alam. Yang kedelapan, pada tanggal 10 Muharram juga Allah telah mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tanggal itu merupakan suatu penghormatan kepada beliau. Akhirnya sebagai bentuk rasa syukur, Nabi Sulaiman berpuasa dan beribadah kepada Allah dengan terus-menerus. Yang kesembilan, Nabi Dawud alaihissalam disucikan dari dosa dan dibersihkan dari segala fitnah serta tuduhan. Disebabkan beliau telah mengirimkan panglimanya hingga gugur. Padahal sang panglima memiliki istri yang amat cantik, sehingga Nabi Dawud difitnah ingin menikahi istrinya. Umat Islam atau umat Muslim dianjurkan untuk melaksanakan puasa pada bulan Muharram ini. Karena bulan Muharram adalah bulan pertama dari kalender Hijriah. Makanya kita mulai bulan pertama ini dengan hal-hal yang baik atau melaksanakan amalan-amalan soleh seperti puasa, menyantuni anak-anak yatim, dan lain-lain sebagainya. Puasa sunahnya seperti puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Kisahnya ketika para sahabat diperintahkan oleh Rasulullah untuk berpuasa pada bulan Muharram. Namun suatu hari sahabat mendapati bahwa hari Asyura ini bertepatan pula dengan hari agung milik kaum Nasrani dan Yahudi. Maka sahabat hendak mengurungkan niatnya berpuasa di hari Asyura tersebut. Mendengar keresahan sahabat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, sebagaimana dikutip dalam kitab Riyadhus Shalihin halaman 701. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'. Rawahu Muslim. Seandainya saya masih diberi umur panjang sampai tahun depan, saya betul-betul akan puasa Tasu'a atau puasa yang ke-9 dari bulan Muharram. Namun belum sempat cita-citanya beliau terwujud untuk melaksanakan puasa Tasu'a, Rasulullah sudah menghadapi ajalnya. Hadis di atas adalah menjadi landasan adanya pelaksanaan sunnah berpuasa pada hari Tasu'a, yakni tanggal 9 Muharram, tepat 1 hari sebelum puasa Asyura. Maka 2 hari di atas termasuk di antara hari yang ditekankan berpuasa di bulan Muharram. Selain puasa Asyura dan puasa Tasu'a, amalan lain yang penting dilakukan yakni bersedekah dan mengusap kepala anak yatim. Disebut yatim itu jika belum balik. Kalau sudah balik maka tidak lagi yatim, tapi sudah dewasa. Tidak perlu lagi disantuni, bahkan mungkin yang memberikan santunan. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad SAW sudah memberikan contoh
secara terperinci tentang bagaimana cara menyantuni anak yatim. Yang pasti menyantuni anak yatim caranya yaitu dengan memuliakan, memperhatikan, serta memberi kasih sayang. Selain itu, cara lainnya adalah memberi kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, dan kebutuhan papannya, kesehatannya, dan yang penting juga adalah pendidikannya, dan semua yang diperlukan supaya anak tersebut menjadi anak yang saleh, mandiri, serta berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Ada riwayat yang menyebutkan cara menyantuni anak yatim dengan membelai rambutnya yang disebutkan dalam hadis berikut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ada seorang laki-laki yang mengadukan kekerasan hatinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bersabda, "Usaplah kepala anak yatim dan berilah makan orang-orang miskin." Hadis riwayat Ahmad dengan perawi sahih. Hadis ini menyebutkan mengusap kepala anak yatim serta memberi makan orang miskin akan memberikan pengaruh yang baik sekali kepada orang yang melakukannya. Perbuatan tersebut bisa melembutkan hatinya yang keras. Mengusap kepala anak yatim merupakan cara memperlihatkan empati kita serta kasih sayang kita kepadanya. Para pemirsa, para pendengar, serta anak-anakku, siswa-siswi SMP Islam, ada beberapa keutamaan menyantuni anak yatim. Yang pertama adalah menjadi teman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita mau menyantuni anak yatim, kita sudah dewasa, kita sudah bekerja dan mendapatkan rezeki banyak, kita menyantuni anak yatim. Maka Rasulullah menjamin, Rasulullah mengatakan, orang yang mau menyantuni anak yatim, maka akan bersamaku di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Keutamaan yang nomor 2 adalah membersihkan pikiran, melembutkan serta menghilangkan kekerasan hati, seperti pada hadis tersebut di atas. Yang ketiga, menjadi penyembuh untuk beragam penyakit kejiwaan. Dengan memberikan santunan kepada anak yatim, mudah-mudahan penyakit itu akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, keutamaan yang keempat adalah mempunyai kepedulian sosial, sebab menolong serta membantu orang lain yang membutuhkan diajarkan dalam Islam. Itu sangat penting juga. Kegiatan-kegiatan atau keutamaan-keutamaan ini sama seperti yang dilakukan oleh sekolah kita, yaitu sekolah SMP Islam. Kita mengadakan santunan pada anak yatim yang tidak mampu setiap tanggal 10 Muharram. Seperti hari ini tadi pagi, Kamis tanggal 10 Muharram 1443, tadi sekitar jam 9 pagi, kita juga berbagi dengan anak yatim yang tidak mampu. Beras yang kalian infakkan atau uang, donasi uang dari orang tua kalian telah kita donasikan ke anak-anak yatim. Alhamdulillah terlaksana dengan aman dan amanah. Alhamdulillah kami sampaikan juga mewakili dari SMP Islam mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah mau menginfakkan sebagian rezekinya kepada sesama atau kepada anak yatim yang tidak mampu. Jazakumullah khairan katsira. Semoga amal baik Bapak Ibu serta siswa-siswi SMP Islam semuanya, dan juga para dermawan yang tidak mau disebutkan nama ataupun lain sebagainya, alamat dan lain sebagainya, kami mengucapkan
terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan amal semuanya, amal Bapak Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira sekian pengajian ini, dan pengajian tiap Kamis sore kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.